Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali Lauso bisa bertemu dengan kalian meskipun melalui Zoom online. Hari ini, sebelum kita mau memulai kebaktian online kita, Lauso ingin mengajak kalian untuk sama-sama lipat tangan. Kita berdoa bersama-sama ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Sertailah kami ya Bapa, agar kami bisa selalu fokus dan hati kami bisa tertuju kepada Tuhan. Kiranya hari ini kami dapat beribadah dengan hati yang gembira, hati yang riang, dan kiranya kami pun bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah semuanya. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik sekalian? Langsung berharap kalian dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan penuh semangat untuk beribadah. Adik-adik, kalian pernah dengar mungkin suatu pepatah yang berbunyi banyak jalan menuju ke Roma. Itu artinya orang-orang bisa menuju ke Roma baik itu melalui darat ataupun melalui akses udara, laut, dan sebagainya. Juga bisa menggunakan berbagai pintu gerbang untuk memasuki Roma. Tetapi untuk memasuki kerajaan sorga, hanya ada satu-satunya jalan. Siapakah dia? Yesus Kristus adalah jalan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi, adik-adik ingat baik-baik ya, bahwa hanya ada satu jalan. Adik-adik, mari kita naikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya juru selamat, satu-satunya penyelamat kita, penolong kita. Dan nanti kita medley dengan pujian "Hari Ini Harinya Tuhan". Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Maukah adik-adik bebas dari kuasa dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa? Darah Yesus penuh dengan kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah adik-adik melayani Tuhan Yesus? Melayaninya? Jangan adik-adik berpikir, kalau aku masih kecil. Meskipun engkau kecil, namun Tuhan dapat memakai engkau menjadi saluran berkat bagi sesama. Ayo kita naikkan pujian ini. Ada kuasa dalam darahnya. Tuhan yang memampukan kita. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood, of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Selanjutnya Lause ingin mengajak kalian menaikkan sebuah pujian yang waktu Lause masih kecil telah Lause dengar dan ikut nyanyikan di sekolah. Dan pujian ini terus terang Lause tidak tahu siapakah pengarangnya, baik syair maupun lagunya. Namun Lause punya keyakinan bahwa penulis ini membuat atau mengarang pujian ini berdasarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 yang merupakan perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Adik-adik, kita bersama-sama belajar pujian ini. Kalau adik-adik belum pernah mendengarkannya, di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Saatnya kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Lause Antoni. Oleh karena itu adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Bapa dalam sorga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Antoni. Pimpin kami untuk mengerti firman-Mu, pakai Lause Antoni untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kri, Apa? udah dong jangan marah lagi. Dari kemarin kamu marah diemin aku. Bodoh amat. Aku lagi kesel sama kamu. Ya aku tahu kamu kesel, tapi jangan lama-lama dong kesel sama akunya. Yuk kita main lagi. Soalnya kamu rusakin buku cerita kesayangan aku. Iya kan aku udah minta maaf Sukri. Aku gak sengaja nyobekin buku komik kamu. Minta maaf aja nggak cukup. Lagian ya, kamu ini sering banget rusakin barang aku. Ingat gak? Minggu lalu, krayonku kamu patahin. Iya kan aku juga udah ganti krayon itu. Ya tetap aja aku inget. Iya, tapi kalau ingat ya udah lupain aja, jangan marah-marah terus. Katanya sayang sama aku, tapi marahnya lama amat. Terus juga ya, kamu tuh ya, aku main game, kamu gangguin aku sampai aku kalah. Itu kan udah lama juga kejadiannya. Kenapa masih diinget-inget? Ya iyalah, aku pasti masih inget. Aku ini punya memori, pikiran. Aku akan mengingatnya selalu. Apalagi yang menyakiti hatiku. Terus juga ya waktu kamu di Bandung, kamu malah jatuhin anduk aku ke kolam renang. Jadinya basah deh. Hah? Jatuhin anduk ke kolam renang waktu di Bandung? Iya, Ya ampun Sukri, itu kan kejadian 3 tahun lalu. iya aku masih inget. Oke, ternyata kamu pendendam ya. Iya, Kalau gitu, kamu jangan sok benar ya. Nih, aku ingat.
pendendam juga. Ya, karena kamu pendendam, aku juga marah dan pendendam sama kamu. Hah? Nyebelin. Kamu lebih nyebelin. Kamu yang nyebelin. Kamu nyebelin. Kamu. 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 Eh. Bikin kaget aja sih, Oma. Iya, tiba-tiba muncul, Oma. Nah, apa ini kalian dari tadi marah-marah berdua ini? Cucu Oma. Gak boleh dong marah-marah kayak gitu. Itu hai Oma. Bikin aku sebel. Nggak, Oma. Sukri bikin aku sebel. Dia ternyata pendendam. Hai juga, Oma. Gara-gara dia pendendam, Oma, aku juga jadi pendendam aja. Aduh. Jangan seperti itu. Aduh, ini cucu Oma yang kukasihi. Ingat, kan kita harus saling sayang. Tuh kan bener, Sukri. Iya, kalau tidak menyakiti aku akan sayang. Oh, bukan begitu. Maksudnya, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya kita harus memaafkan dong. Jangan terus dipendam. Akhirnya jadi dendam. Akhirnya kamu akan berbuat jahat. Tuh bahaya, Sukri. Kamu ini. Aku udah lupa semuanya. Kamu ingat-ingat. Ya terus gimana dong, Oma? Kan menyakitkan. Firman Tuhan mengatakan, kita harus sayang. Kalau kita berkata kita sayang sama Tuhan, kita juga harus sayang sesama. Gak boleh marah-marah gitu sampai lama-lama. Ya tuh Sukri, sampai 2 hari 3 hari marah terus. Makanya Sukri, Ya, gak boleh marah lagi ya. ya deh, Oma. Hai juga. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gak boleh ada dendam. Apalagi ini kakak adik, saudara. Gak boleh. Ya? Oh ya. Oke, Oma. Hai. Maafin aku ya. Ya, Oma. Sukri bener gak minta maafnya? Iya. Ntar gak ada Oma, kamu marah-marah lagi sama aku. Bener, aku harus menyayangi kamu, saudaraku satu-satunya. Ya, aku juga maafin kamu. Sorry ya. Ya, Nah, gitu kan. Enak kalau diantara kita ada kasih. ya Oma. Itu kasih gak boleh marah-marah dan gak boleh ada dendam. Sip. Ayo, Oma udah bikin bakpao. Asik. Asik. Yuk. Ayo, makan yuk. Yuk. Nah, siapa yang masih suka mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, marah-marah, sulit sekali untuk mengampuni? Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Lihat, bagaimana Tuhan tidak menyimpan kesalahan kita. Dikatakan sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Dia nggak mengingat lagi, karena Dia sudah mengampuni. Coba kalau Tuhan mengingat segala kesalahan kita. Waduh, mau berapa banyak itu dosa kita? Ya, mungkin kalau Tuhan punya file, waduh, mungkin itu filenya panjang banget. Atau mungkin size-nya itu besar banget. 1 giga, wah kayaknya nggak cukup. 2 giga, nggak cukup. 1 terabyte, wah nggak cukup lagi. Mungkin lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena setiap hari kita melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Tuhan. Makanya Tuhan sudah kasih contoh terlebih dahulu buat kita. Untuk apa? Untuk hidup saling mengasihi. Bayangkan kalau setiap orang ini justru mengingat-ingat kesalahan sesamanya dan terus-menerus diingat. Itu akan menyakiti hati kita. Itu akan membuat hati kita tuh jadi gak nyaman. Nah, Tuhan gak mau kita hidup di dalam cara yang demikian. Tapi Dia mau kita hidup di dalam kasih. Adik-adik kan sudah belajar dari 1 Korintus 13. Ya, hari ini Lausa Antoni akan bahasnya dari
ayat 5b. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, Sukri, Hai, sama-sama menyimpan kesalahan. Mungkin karena Sukri dulu nih, ya, dia nyimpan kesalahannya Hai. Dia ingat-ingat, akhirnya Hai juga tergoda untuk mengingat lagi kesalahan yang pernah dilakukan Sukri. Wah, akhirnya mereka justru marah-marah, berantem. Ya, itu tidak baik. Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Antoni punya cerita nih. Suatu kali ada 2 orang sahabat, ya. Mereka berjalan bersama di padang gurun. Di dalam perjalanan mereka ngobrol, mereka berbincang, mereka bahas banyak hal, ya. Tapi mereka berbeda pendapat. Lalu kemudian karena perbedaan pendapat itu mereka mulai berdebat. Dan mereka akhirnya bertengkar. Salah seorang, ya, dari 2 orang itu dia marah, lalu kemudian dia memukul pipi sahabatnya. Lalu sahabatnya, kamu kok mukul pipiku? Iya, habis aku marah sama kamu. Kamu ini udah dikasih tahu, ya. Wah. Lalu orang yang dipukul itu pipinya, lalu kemudian dia mengambil sebatang kayu. Lalu dia menuliskan di atas pasir, hari ini sahabatku memukulku. Sudah. Lalu kemudian mereka jalan lagi. Karena di padang gurun panas gitu ya. Ternyata persediaan air mereka habis. Lalu kemudian mereka udah lemes. Tiba-tiba dari kejauhan mereka lihat, ada oase. Ada mata air, ya, ada air. Lalu mereka cepat-cepat lari, ya. Salah seorang itu cepat-cepat lari, ya, yang mukanya dipukul itu dia cepat-cepat lari. Lalu kemudian dia sengaja dia menceburkan diri karena panas, dia pengen menyegarkan badannya. Tapi dia nggak tahu kalau tanahnya itu ternyata menghisap, ya. Dan kemudian dia tenggelam. Tolong, dia teriak. Wah, temannya itu lalu kemudian cepat-cepat menghampiri dan kemudian menyelamatkan temannya yang mau tenggelam itu. Wah, akhirnya si temannya itu kemudian dia melakukan sesuatu. Kalau tadi nulis di atas pasir, sekarang dia menulis di atas batu. Hari ini temanku menolongku, menyelamatkanku. Temannya bingung. Kamu kok tadi waktu aku memukul kamu menulisnya di atas pasir. Sekarang waktu aku menolong kamu menulisnya di atas batu. Lalu temannya itu menjawab, iya. Dan aku ingin kasih tahu, memang tadi waktu kamu memukul aku itu menyakitkan. Tapi aku sengaja menulisnya di atas pasir. Supaya angin itu segera menghapus tulisanku itu. Ya, tapi pada saat kamu menolongku, aku sengaja menulisnya di atas batu. Supaya mau ada angin, mau ada hujan, mau ada geledek, gak akan pernah menghapus tulisan itu. Dan artinya apa adik-adik? Cerita tadi ingin menggambarkan kita semua di dalam relasi kita berteman dengan teman di sekolah, teman di gereja, ataupun juga dengan papa mama, dengan kakak adik, ya, dengan saudara. Kita semua bisa saling melukai satu dengan yang lain. Perkataan, mungkin kita juga pernah mukul, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita tidak mendendam. Belajarlah untuk menulis di atas pasir ketika orang melakukan kesalahan ataupun menyakiti hati kita. Supaya pengampunan itu menghapuskan luka kita dan kita tidak menjadi orang yang mengingat-ingat kesalahan dan mendendam.
Dan kalau orang melakukan perbuatan baik kepada kita, tulislah, ya, ukirlah di dalam hati kita supaya itu tetap tersimpan dan kita bersyukur dengan sahabat kita. Dan akhirnya kita hidup deh saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama belajar. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan, ya. Kasih itu juga tidak marah. Tapi dia harus berusaha untuk mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar mengasihi, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi belajar untuk mengampuni, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, dan kami mau belajar untuk hidup saling mengasihi. Tidak mudah marah, tidak lekas marah, tapi kami mau belajar untuk tidak menyimpan kesalahan, tidak mendendam. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki sikap yang mudah sekali untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga aku bisa hidup telah hadir sampai sekarang. Tuhan, Tolong senantiasa berkati kami. Tolong lindungi kami dari mara bahaya, terutama dari mengabasin dan COVID sedang berada di bawah. Tolong berikan kami kesehatan agar kami bisa bertahan dengan sebar ini. Tolong juga hilangkan virus COVID-19 dari muka bumi sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tolong cukupkan kebutuhan kami umat-Mu sehingga kami senantiasa bahagia. Kiranya Engkau menyertai selalu orang-orang di luar sana yang makan sehari untuk berhubungan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pemimpin negara kami supaya dapat memiliki hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan, supaya apapun yang pemimpin kami lakukan semuanya dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Evan dan Samuel telah bersama-sama kita dengan menaikkan doa syafaat. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa Evan dan Samuel adalah teman-teman kita dari pos Villa Melati Mas. Mereka berdua telah mengambil pelayanan pada hari ini. Nantikan adik-adik giliran kalian untuk kembali berdoa syafaat sebagai pelayanan kita bersama untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terus berdoa syafaat. Sebentar kita akan bawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, Lause akan memberikan suatu ilustrasi sulap kembali kepada kalian. Lause memiliki uang di sini. Misalkan ini uang ya. Ada berapa lembar? Coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lembar. Nah, jika Lause mengambil sebagian daripada uang ini, ya, 1, 2, 3. Berarti harusnya masih ada berapa lembar? 6 kurang 3, yaitu 3 lembar. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6. Coba sekarang Lause ambil lagi. Ya. 1, 2, 3, 4. Harusnya masih ada berapa lembar? 2, bukan? Coba sekarang kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5.
Loh, kok nggak sesuai dengan hitungan matematika kita? Nah, adik-adik sekalian, ketika kita memberi, jangan kita berpikir kalau memberi hartaku berkurang, lalu kita mulai bersungut-sungut atau tidak sukacita kembali. Ingat, berkat kita berasal daripada Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi adik-adik sekalian, jangan lagi merasa susah hati, ataupun bilang, wah, kalau berkurang gimana? Ya berkurang ya nggak apa-apa. Karena kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam hal ini juga ketika kita bawa persembahan, adik-adik jangan merasa berat hati. Karena sebenarnya Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Segala alam semesta ini, termasuk segala apa yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan. Mari kita bawa persembahan dengan sukacita, dan kita mempersembahkan bukan hanya uang, tapi hidup kita kepada Tuhan. Yuk, kita naikkan pujian sambil membawa persembahan. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you
Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Dan kiranya hidup kami boleh merupakan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesainya sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, menjalankan kasih sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami supaya tidak pemarah, tolong kami supaya tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menjadi pendendam, namun kami boleh menjadi pelaku kasih. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus ya Allah, menuntun dan menolong kami. Amin. Ayo adik-adik, seberapa banyak kalian mengenal lause-lause kalian? Ini adalah wajah salah satu lause. Adik-adik tebak ya, siapakah ia? Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Langsung tetap menantikan kiriman kalian, kreativitas kalian. Jangan lupa sampai akhir September. Tidak lama lagi loh. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan kalian hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kalian. Shalom.